TikTok terus. Senang ya kalau bintang tamunya cantik-cantik. Duduknya Satu aja, cantik. nggak boleh ya? Nggak boleh Cantik. banget. Iya. Dokter Dokternya Esya bukan juga bintang cantik. tamu, Oh bukan ya, saya kerja ya di sini ya. Ya. Enggak, ini masalahnya duduknya aja udah anggun gitu kan ya. Iya, karena kita di Dokter Indonesia selalu memberikan pelayanan atau servis yang terbaik buat bintang tamu. Oh, Dan juga- kurang pijit aja sih. Oh, baiklah. Juragan Saya- mau diapain? Oke. Tapi ngomong-ngomong nih ya, ini termasuk kebiasaannya Aura nggak sih kalau duduk tuh karena ya alasan banyak ya kenyamanan, keanggunan atau apapun seorang wanita menyilangkan kaki? Iya sih. Cuman bukan karena aku mau anggun jadi aku silangin kaki, tapi memang udah kebiasaan kayak misalnya Dan duduk capek ada kali ya? ini, gitu. Oh, langsung Kalau ya. adik-adik, ibu pernah begini? Coba-coba biasa kalau duduk yang paling nyaman gimana? Gimana duduk yang nyilang kaki yang pakai rok? Coba pakai rok, pakai celana. Gimana Bu biasanya nyilangin kakinya Bu? Gitu. Lebih nyaman nggak dibanding yang tadi? Lebih nyaman. nyaman. Tapi Wow. tapi tahu nggak sih kebiasaan-kebiasaan seperti salah satunya adalah menyilangkan kaki itu merupakan kebiasaan yang tidak sehat. Betul. Langsung diturunin sama ibunya kan ya. Heeh. Kenapa dok? Kalau misalnya kegiatan ini dilakukan terlalu sering, ini bisa bahkan mengancam nyawa. Karena nih Aura, kalau di dalam darah kita kan Aura pernah dengar kan kalau misalnya kalau luka, terus ada proses penyembuhan ya terbentuk trombin di sini kemudian dia menutup lagi. Nah, kalau kita menyilangkan kaki, maka peredaran darah yang ada di kaki ini makin melambat. Oh, Saya ada gambarannya nih, saya tunjukin ya di animasi nih. Iya. Nah, ini adalah gambaran aliran darah yang ada di otot-otot dalam kaki kita. Nah, ini akan terbentuk trombin ya, yaitu penggumpalan darah yang muncul kalau misalnya kita luka di luar, tapi ini munculnya adalah di dalam pembuluh darah. Nah, trombin ini terbentuk apabila kita terlalu sering menyilangkan kaki dan menyebabkan aliran darah di bagian otot kaki kita ini semakin melambat. Akibatnya, itu bisa menyebabkan penggumpalan darah di bagian pembuluh darah yang sering tertekan. Dan hal tersebut bisa menyebabkan munculnya atau lepasnya yang namanya trombin itu tadi ke aliran darah tubuh kita sehingga bisa terbawa sampai ke paru-paru bahkan jantung menyebabkan sumbatan. Sering diganti aja, jangan satu sisi terus Ganti-gantian ya, ganti. gitu ya? Ya, Oh, jangan lebih dari oke. 30 menit menyilangkan kakinya dan harus digerakan kalau bisa berdiri. Kemudian ada kebiasaan yang lainnya nih. Ternyata suasana seperti lampu, ya pencahayaan ini juga mempengaruhi nafsu makan seseorang. Kalau sudah nafsu makan berlebihan, tentunya dampaknya adalah gendut. Enak banget sih ngeledeknya. Nah ini beberapa kebiasaan yang berkaitan dengan pencahayaan saat kita makan. Ternyata ini ada hubungannya dengan kaitan hormon kortisol. Cahaya yang terlalu terang ini merangsang produksi dari hormon kortisol. Biasanya hormon kortisol ini berkaitan dengan aktivitas yang terburu-buru. Kalau kita mengkonsumsi makanan di atas meja dengan pencahayaan yang sangat terang, kesannya adalah kita akan sangat menikmati, akhirnya makannya juga buru-buru, Oh, oke. nagih. Tapi bukan berarti harus juga gelap, remang-remang. Kebiasaan ini juga biasanya ini membuat seseorang menikmati makanan itu tepat, tapi akhirnya membuat makanan lebih lezat juga tetap sama. Banyak Makannya juga. berlebihan juga. Iya, untuk Anda apalagi yang pengen diet tapi tetap bisa menikmati makanan, saran kita untuk pencahayaan lampu adalah tidak lebih dari 15 watt. Oh, oke. Untuk ukuran ruangan 20 meter persegi, ya. Itu pasnya ya. Iya, jadi kalau ke restoran, duitnya bawa pas-pasan, biar nggak terlalu banyak makan. Mang, remangin dikit, Mang. Ternyata tidak hanya muncul di area kepala. Benarkah kulit kepala berminyak menyebabkan ketombe? Anak-anak pun bisa. Iya, orang tua juga bisa. Jadi masalah ketombe adalah masalah sejuta umat.